Yo, halo Wir, kali ini kita bakal bahas chapter terakhir dari light novel Maka ini ya, volume 7. Dan ya, untuk volume 8-nya, kalian mungkin harus nunggu sampai bulan Juni ya, baru rilis tuh volume terbarunya. Pokoknya sedikit reminder ya untuk part sebelumnya. Di part 15 diceritakan bahwa Nokomizu dan Sekiyasan udah survei tuh gedung pernikahan Tanaka Sensei dan Onechannya Shiratama-san. Mereka juga udah siapin rencana dan persiapan buat operasi penyusupan yang akan mereka lakukan. BTW di part ini, gue bikin penjelasannya hampir full ya, dan mungkin cuma dikit banget lah yang gue skip. Jadi, ini videonya mungkin agak panjang. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Liburan telah berakhir, dan kini Nokomizu, Yanami, Shiratama, dan Ketos sedang berkumpul di ruang klub setelah pulang sekolah. Di sana, Sagumo dengan dahinya yang bersinar mulai berjalan ke depan papan tulis dan menulis di papan tulis sambil menjelaskan. Operasi ini dibagi menjadi dua fase utama. Pertama adalah untuk menyusupkan Shiratama palsu, yaitu Yanami ke lokasi acara. Dan di fase kedua, Nokobaru Senpai yang menyamar sebagai fotografer dan Nokomizu-san akan memasuki lokasi. Tugas kalian adalah untuk menarik perhatian sebanyak mungkin. Sementara kalian melakukan itu, Yanami-san sebagai Shiratama palsu akan membantu Riko-san yang asli yang sudah berada dalam gaun pengantinnya menyelinap ke dalam kapel. Yanami mengangguk serius. Setelah Riko-san berhasil menyelinap ke kapel, Yanami akan memberikan sinyal. Dan pada saat itu, Nokobaru Senpai dan Nokomizu-san akan membawa Tanaka Sensei ke kapel dengan dalih tas kamera. Sagumo-san kemudian menutup spidol dan tersenyum cerah. Sekarang, bagian yang paling kritis adalah sesi pemotretan. Nokomizu-san sangat penting untuk memastikan Riko-san tidak terlihat oleh Tanaka Sensei. Kamu akan bertanggung jawab untuk memandu mereka. Bagaimana tepatnya aku harus melakukannya? Ya, karena kita berurusan dengan orang nyata, kamu perlu berimprovisasi, beradaptasi, dan mengatasi situasi. Berimprovisasi dan beradaptasi, Nokomizu menelan ludahnya karena gugup. Jika ada yang punya pertanyaan, sekarang saatnya untuk bertanya. Para anggota Sagumo-san saling bertukar tatapan, dan setelah beberapa pertanyaan, Sagumo-san memperhatikan dua logam hitam di meja. Yanami-san, tolong ambil clicker ini, ambil yang ada tombolnya. Receiver ini akan bergetar saat kamu menekan tombol itu. Tombol 1 klik berarti maju, 2 klik berarti mundur, dan 3 klik berarti tahan posisi. Lebih dari itu, segera pergi dari sini. Shiratama-san akan membawa penerima getar, dan dia akan bergerak mengikuti instruksi. Dan tentu saja, sebelum rencana ini dijalankan, Sagumo meminta Nokomizu sebagai penanggung jawab operasi, jangan memaksanya memberi cap stempel di laporan rencana mereka. Hari sebelum operasi, Nokomizu berjalan santai di halaman sekolah, menuju ke tempat parkir sepeda. Di perjalanan, dia disapa oleh Yakishio yang baru saja selesai pelatihan di halaman sekolah. Mereka mulai berjalan bersama. Yakishio melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan sebelum menurunkan suaranya. Aku dengar dari Yana-chan, kamu sedang melakukan sesuatu yang gila, bukan? Itu tidak gila, ya mungkin sedikit gila sih, ucap Nokomizu dengan senyum sinis. Mata Yakishio segera bersinar karena rasa penasarannya. Perlu bantuan? Kamu bisa mengandalkanku jika itu berkaitan dengan fisik. Jangan, semuanya berjalan baik di tim lari, bukan? Yakishio tersenyum lebar. Ya, semuanya baik. Jika aku menang di kualifikasi prefektural bulan ini, aku akan pergi ke kualifikasi regional Tokai bulan depan. Dan jika aku menang di sana, nasional ya? Ia mengangguk antusias. Hei, kamu dan grup sastra harus datang ke perlombaanku. Aku akan menunjukkan sesuatu yang keren. Aku pasti akan datang di kualifikasi Tokai. Aku ingin melihatmu mencapai tingkat nasional. Apa? Kamu tidak akan datang ke lomba prefektural? Yakishio cemberut dan merangkul bahu Nokomizu dengan bercanda. Nokomizu menyamping dengan senyum sinis. Karena kamu akan menang juga. Ya, aku akan menang. Mereka bertukar senyuman. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Jam 7 pagi di SMA Kirinoki, Nokomizu dan komplotannya berkumpul di sana. Terlihat Yanami yang menyamar sebagai Shiratama-san berdiri di samping dengan Shiratama. Cahaya Sagumo-san bersinar saat dia akan memberikan sambutan di sana. Baiklah semua orang, seperti yang kuduga, Nokomizu-san beraksi persis seperti yang diharapkan. Apa yang kau maksud? Semua gadis menatap Nokomizu. Biasanya, laki-laki melihat wajah, dada, dan kemudian kaki saat melihat gadis dalam seragam sekolah. Itulah sebabnya sulit untuk menyadari perubahan dengan menyelaraskan fitur-fitur utama ini. Sagumo-san, apa yang kamu bicarakan? Gadis-gadis di sana menatap Nokomizu dengan ekspresi curiga. Terus berbicara setelah membandingkan dua Shiratama-san. Tapi suara mereka tidak mudah disamarkan. Apakah Yanami-kun akan menghindari pembicaraan? Itu sudah diatur. Yanami-san, silakan. Yanami mengangguk dan mengenakan masker biru. Suara yang keluar adalah suara Shiratama. Yanami lalu menatap sombong kepada Nokomizu karena bangga akan dirinya sendiri.
Asakumo-san menunjuk ke masker yang dipakai Yanami. Kami menyematkan speaker film PLC elektrik tipis di dalam masker. Selama operasi, Yanami-san akan menggunakan rekaman suara Shiratama-san. Kualitasnya cukup tinggi sehingga sulit bagi telinga manusia untuk membedakannya. Itu cukup mahal, kau tahu? Shiratama-san menambahkan dengan anggukan serius. Yanami kemudian mengeluarkan recorder IC dari saku dan mulai menekan tombol. Terdengar jelas suara Shiratama-san dari masker Yanami. Persiapan untuk tahap 1 sudah sempurna. Sekarang, mari kita lanjut ke... Entah kenapa, gadis-gadis menoleh pada Nukumisu sekaligus. Sepertinya Ketos dan aku juga perlu menyamar, kan? Asakumo-san, kamu menyebutkan akan menangani kostumnya. Ya, aku mengingatkan kalian berdua akan berhubungan langsung dengan Tanaka Sensei. Kami telah menyiapkan penyamaran yang sangat teliti. Atas isyarat Asakumo-san, Yanami dengan senyuman memperlihatkan apa yang telah dia sembunyikan di belakang punggungnya. Sebuah rok hitam yang elegan. Nukumisu mulai merasakan hal buruk akan terjadi pada dirinya. Yanami memasang senyum nakal dan hampir tidak bisa menahan tawanya. Ini pakaian terbaikku, aku akan meminjamkannya padamu. Tunggu. Mari kita pikirkan ini lagi. Ini pasti akan sangat mencolok, ini ide buruk. Nukumisu mencoba mundur, tetapi Asakumo-san dengan cepat memblokirnya. Nukumisu berbalik menghadap Ketos untuk meminta bantuan, tapi rupanya Ketos sedang tersenyum cerah sambil menyisir rambutnya. Aku sama sekali tidak keberatan, bahkan aku agak menantikannya. Asakumo-san memberi Nukumisu senyuman meyakinkan saat Nukumisu putus asa. Jangan khawatir, kami telah memanggil seorang ahli untuk menangani riasanmu. Pintu ruang itu perlahan terbuka dan memperlihatkan sepasang mata putih yang menatap tajam ke arah mereka. Shikia Senpai, aku mendengar ada kesempatan untuk bermain dengan Nukumisu-kun. Shikia-san menyelinap ke dalam ruangan dengan tenang dan mendekat pada Nukumisu. Dengan enggan, Nukumisu mengenakan blouse putih yang dipinjamkan Yanami. Setelah mengenakan atasan, Nukumisu sedikit gugup saat akan memakai rok milik Yanami. Tidak bisa sendirian. Shikia-san mulai masuk dan Nukumisu cepat-cepat mendorongnya kembali. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Tolong jangan masuk. Setelah memakai rok dengan penuh tekanan mental, Nukumisu menarik napas dalam-dalam dan memeriksa dirinya di cermin panjang. Dengan enggan, Nukumisu mengambil wig panjang yang telah disiapkan untuknya dan mengenakannya. Nukumisu lalu berjalan keluar dari balik tirai. Suara gadis-gadis bersorak bersama, diikuti dengan tepuk tangan. Lihat, ini benar-benar tidak alami, kan? Aku tidak bisa melakukan penyamaran ini. Itu bagus sejauh ini. Shikia Senpai, aku serahkan sisanya padamu. Asakumo-san mengarahkan Ketos dan Shiratama-san ke area ganti. Di sisi lain, Shikia-san yang menatap Nukumisu dengan penuh perhatian. Jadi kamu akan melakukan riasanku, kan? Itu saja tidak cukup. Shikia-san bergerak mendekat sambil terhuyung-huyung. Jari-jari ramengnya ringan menyentuh leher Nukumisu. Pria memiliki jakun. Dia berhenti, tangannya bersandar di tenggorokan Nukumisu dan mencondongkan kepalanya dengan penasaran. Kenapa milikmu terlalu kecil? Itu pertama kalinya seseorang mengatakan itu. Yanami mendekat untuk memeriksa leher Nukumisu. Nukumisu, wah, itu benar-benar kecil. Ya, itu kecil. Memang milikmu jauh lebih kecil dari spinya Sosuke, ya. Nukumisu merasa sedikit tidak nyaman karena terus-terusan dibilang kecil oleh dua orang gadis. Saat dirinya sedang melangkah mundur, Shikia-san mulai menyentuh kaki Nukumisu. Kakimu begitu halus. Tidak. Tanpa peringatan, tangan Shikia-san meluncur di bawah rok Nukumisu. Tapi, Yanami cepat-cepat meraih tangannya, menariknya menjauh dari Nukumisu. Tunggu, Senpai, apa yang kamu pikirkan? Yanami menyeret Shikia-san ke sudut ruangan. Tapi, kakinya sangat halus. Meski begitu, dia tetap seorang pria. Lagi pula, kadang-kadang dia bahkan memberiku tatapan nakal seperti itu. Yanami bergumam memberikan tatapan sinis pada Nukumisu. Tapi, tubuh Nukumisu-kun itu seperti tubuh wanita. Benarkah? Dalam hati, Nukumisu membantah pernyataan Shikia. Tidak, aku sepenuhnya pria dan baik tubuh maupun jiwaku. Saat itu juga, tirai area ganti perlahan terbuka dan Ketos keluar dengan pakaian lengkap. Dia berjalan ke tengah ruangan dengan langkah percaya diri. Ketos mengenakan sepatu kulit coklat dan celana kotak-kotak dipegang dengan suspender. Penampilannya memberi kesan reporter surat kabar di era Taisho. Asakumo-san melihat jam dinding. Pukul 7.30 pagi. Itu adalah saat pengantin Minori Shiratama memasuki tempat. Ayo kita lanjut ke fase 1. Setelah Shiratama-san masuk ke tempat, kita akan menukarnya dengan Yanami-san. Sekarang, pemimpin proyek beri perintah. Nukumisu sebenarnya enggan melakukan ini, tapi karena udah berjalan sejauh ini, dia tidak bisa mundur lagi. Baiklah,
Mari kita mulai operasi balas dendam Mirko Shiratama atau semacamnya. Yanami dan yang lainnya sudah pergi. Saatnya bagi Nokomizu untuk mempersiapkan fase 2. Setelah dirias oleh Shikiasan, Nokomizu mulai membuka matanya. Ia cukup terkejut melihat dirinya yang sangat berbeda dari beberapa saat yang lalu. Ya, kamu terlihat cukup imut. Aku ingin memelukmu. Shikiasan bergumam dengan nada penuh perasaan. Saat itu juga, pintu ruangan terbuka dengan keras dan Asakumo-san serta Shiratama-san masuk dengan cepat. Pertukaran dengan Yanami-san sudah berhasil. Fase 1 selesai. Kita tak punya banyak waktu. Ayo cepat ganti ke gaun pengantin. Ya, dimengerti. Asakumo-san terburu-buru masuk ke belakang tirai menuju ruang ganti. Diikuti Shiratama-san yang sedang melepaskan pita di bajunya. Baiklah, berikutnya adalah fase 2. Kita perlu menarik Shiratama-kun ke kapel dengan bantuan Yanami-kun, lalu mengeluarkan Tanaka-sensei dan mengambil foto. Ini sebenarnya membuatku cukup gugup. Omong-omong, di mana kameranya, Ketua? Aku sudah meminta Pak Sori-kun. Kameranya pasti ada di ruang Dewan Siswa. Ketos dan Nokomizu terdiam sambil saling memandang. Tunggu, maksudmu ada di Suwabuki? Jangan-jangan Hiroto membawanya bersama pelengkapan lainnya. Tunggu di sini sebentar. Ketos meluncur ke belakang tirai menuju area ganti. Saat Nokomizu sedang panik memikirkan kameranya, terdengar ketukan di pintu, diikuti pintu yang terbuka. Permisi, aku siswa dari SMA Suwabuki. Namaku Pak Sori. Nokomizu segera membalikkan badan. Maaf mengganggu. Tetapi, apakah Hoko baru sudah datang? Ya, dia sudah datang, tapi baru saja keluar sebentar. Tearasan bergumam dan mulai berjalan cepat ke arah Nokomizu. Aku datang untuk mengantar sesuatu yang dia lupakan. Di mana aku bisa menemukannya? Ya mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat, jadi kamu bisa meninggalkannya di sana saja. Aku lebih suka menyerahkannya langsung kepadanya. Bolehkah aku menunggu? Ya, tentu. Nokomizu berdiri dengan punggung menghadap Tearasan, menahan nafas dan berusaha untuk tidak terlihat. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Nokomizu mengangguk, mencoba untuk terlihat tenang. Setelah ragu sejenak, Tearasan mulai berbicara. Apa sebenarnya yang dilakukan Hokobaru di sini? Dia di sini untuk membantu klub drama, untuk wawancara. Tapi dia datang dengan klub sastra kan? Mengapa dia melakukan wawancara dengan orang-orang klub sastra untuk klub drama? Entahlah, aku hanya di sini untuk membantu. Nokomizu menelan ludah dengan gugup. Nokomizu-san terlalu konyol. Aku? Nokomizu dengan cepat menutup mulutnya, namun itu sudah terlambat. Biarkan aku melihat wajahmu. Tearasan meraih bahu Nokomizu dan memutarnya dengan paksa. Dia menatap Nokomizu dengan terkejut, matanya terbuka lebar. Nokomizu-san, mengapa kamu berpakaian seperti itu? Ya itu karena... Saat Nokomizu sedang berpikir untuk mencari alasan, tirai tiba-tiba terbuka dan Ketos muncul. Oh, suara itu. Apakah itu kamu, Pak Sori-kun? Bagaimana kamu tahu kami di sini? Itu tertulis di jadwal ruang Dewan Siswa. Apa yang terjadi? Tearasan tersedak karena saking terkejutnya. Ketos dengan lancar mengambil tas kamera dari tangan Tearasan yang membeku. Apakah kamu datang untuk membawa kamera kepada kami? Terima kasih banyak. Aku menghargainya. Ketua, ini... Mulut Tearasan terbuka dan tertutup saat dia terus melihat ke Ketos dan Nokomizu secara bergantian. Ketua, sekarang seorang pria, dan Nokomizu-san sekarang seorang wanita. Apakah itu berarti kalian berdua seperti itu? Entah mengapa, Ketos mengangguk seolah dia baru saja memahami. Aku tidak benar-benar mengerti, tapi sepertinya memang begitu. Diam, Ketua. Tearasan mengeluarkan suara kaget lagi. Kemudian, dengan aliran darah keluar dari hidungnya, dia terjatuh di tempat. Pukul 9.30 pagi, operasi memasuki fase 2. Nokomizu menyesuaikan tas di bahunya dan melihat ke pintu masuk tempat acara. Apa Tearasan baik-baik saja? Ketos memberi Nokomizu dorongan pada bahunya untuk menenangkan Nokomizu. Shikiasan bersama dia, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Dalam hati, Nokomizu berkata, itu sebabnya aku khawatir, Jir. Sambil melihat ke samping, Nokomizu melihat dua sosok di celah antar gedung. Mereka adalah Asakumo-san dan Shiratama-san. Shiratama-san mengenakan mantel di atas gaun pengantin. Dia akan menyelinap ke kapel dengan bantuan Yanami setelah mereka masuk. Setelah memasuki gedung, tanpa ragu, Ketos mendekati resepsionis dan menyerahkan kartu nama. Maaf atas gangguannya, saya Toratani dari studio Damonde. Kami di sini untuk sesi foto dengan Tanaka-sama dan Shiratama-sama hari ini. Wanita staf yang sedang mengisi dokumen melihat ke atas dengan ekspresi bingung. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya diberitahu bahwa pertemuan dijadwalkan pukul 10 pagi, meskipun ini adalah pengunjungan pertama kami di tempat ini. Jadi, saya berharap dapat melakukan tinjauan cepat di lokasi foto. Jika memungkinkan, bolehkah saya menyapa pengantin pria Tanaka-sama? Ketos tersenyum menawan saat berpakaian sebagai pria. Wanita staf tampaknya terkejut sejenak.
mengangguk seolah-olah dia dalam mimpi. Ah, tentu, saya akan memandu Anda bertemu dengan pengantin pria jika tidak masalah. Terima kasih banyak, kami akan mengikuti Anda. Nokomitsu mengikuti di belakang mereka, berusaha tetap bersembunyi dengan menundukkan kepala. Di dalam gedung, ada Shiratama palsu yang membaur di dalam gedung dan memberi jempol pada Nokomitsu. Nokomitsu terus mengikuti mereka saat naik ke lantai 2. Di sebelah kiri di puncak tangga, ada ruang rapat tempat briefing diadakan, dan di sebelah kanan ada ruang ganti untuk pengantin pria dan wanita. Pengantin pria dan wanita memiliki ruang terpisah, dan karena tamat ini mengadakan 2 pernikahan sehari, ada total 4 ruang ganti yang berderet. Staf tersebut mengatur pintu ruang kedua dari terakhir, yang memiliki tanda bertuliskan keluarga Tanaka, ruang pengantin pria. Tanaka sama, para fotografer telah tiba. Pintu terbuka dan Tanaka Sensei yang mengenakan jas melihat mereka dengan terkejut. Oh, kalian datang sedikit lebih awal. Ya, ini pertama kalinya kami di tempat ini, jadi kami ingin melakukan uji coba kamera. Kami harap kami tidak mengganggu. Saat dia meminta kartu nama yang diberikan, Tanaka Sensei terlihat puas. Tidak masalah sama sekali. Kami pria cepat sekali dalam bersiap, jadi aku hanya menunggu. Katos memberikan senyum pada staf yang masih menatapnya dengan bingung. Terima kasih, Natsumi-san. Kamu bisa kembali ke tugasmu sekarang. Ya tentu, jika ada yang kamu butuhkan, beritahu aku saja. Natsumi-san memberikan tatapan penuh arti pada Katos sebelum berbalik. Nokomitsu secara diam-diam melihat jam tangannya saat Katos dan Tanaka Sensei sedang mengobrol. Sebuah pesan muncul di layar tepat pada waktunya. Itu sinyal dari Yanami. Hiko Shiratama telah berhasil menyusup ke kapel. Baiklah, Tanaka-sama, jika Anda mau mengikuti saya, mari kita ambil foto yang terbaik. Kapel dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan. Saat Nokomitsu berdiri di sana, Katos berbalik menatapnya. Siapkan semuanya, Kazuko-kun. Nokomitsu cepat-cepat mengeluarkan reflektor lipat dari tas. Tanaka Sensei mendekat dengan rasa ingin tahu, dan Nokomitsu mengangkat reflektor untuk menyembunyikan wajahnya. Ini perlengkapan yang cukup serius. Apakah kamu akan menggunakan ini sama upacara yang sebenarnya? Kami sedang menguji coba pencahayaan. Bisakah Anda bergerak 4 langkah ke kanan? Oh, maaf, di sini. Katos mengatur kamera. Ya, sempurna. Sekarang, putar 30 derajat ke kanan. Arahkan wajahmu ke dinding. Ah, itu, tepat. Tahan posisi itu. Klik, 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 ceklik, ceklik. Terdengar suara berulang. Katos mundur dari jendela, bidikan kamera, dan memberi isyarat kepada Nokomitsu dengan tangannya. Nokomitsu menganggukkan kepala dan perlahan-lahan mendekati mimbar, memastikan tidak membuat suara. Nokomitsu bergerak ke belakang mimbar. Di belakang mimbar, Shiratama duduk mengenakan gaun pengantinnya. Mata mereka bertemu sebentar. Shiratama perlahan bergerak dari belakang mimbar ke belakang reflektor. Aku rasa kita butuh sedikit lebih banyak cahaya. Kazuko-kun, bisakah kamu mendekat sedikit? Sebenarnya, datanglah tepat di samping pengantin pria. Nokomitsu mengangguk dan bergerak maju dengan lambat. Dan pada saat itu, semuanya berubah. Di tempat di mana Nokomitsu baru saja berdiri, Shiratama-san sekarang muncul memegang boket bunga, mengenakan gaun pengantin, dan berada tepat di samping pengantin pria. Hanya beberapa detik dalam waktu nyata, dan bahkan kurang dari sepersekian detik yang tertangkap oleh kamera. Katos mengangkat jempolnya, menandakan bahwa pemotretan telah selesai. Nokomitsu dengan cepat bergerak lebih dekat dan mendapatkan reflektor dekat di lantai. Tepat saat Shiratama-san bersembunyi di belakangnya, Tanaka Sensei berbalik. Maaf, saya terlalu dekat, hehehe. Apakah itu kamu? Tadi aku merasa ada seseorang di sampingku. Tanaka Sensei mulai bergerak mendekat, tapi Katos dengan mulus melangkah di antara mereka. Maaf, asisten saya terlalu dekat. Uji kameranya telah selesai. Oh, benar? Senang bisa membantu. Tanaka Sensei tampak sedikit kewalahan. Katos kemudian meninggalkan tangannya di bahunya dan mulai membimbingnya menuju pintu keluar kapel. Saat Nokomitsu berdiri di sana mengamati pintu yang tertutup, tiba-tiba dia melihat Shiratama-san berdiri di sampingnya. Apakah kamu baik-baik saja? Semua berjalan dengan baik. Ah, ya. Shiratama-san tampak linglung, berdiri diam seolah-olah kehilangan arah. Pergi bersembunyi lagi sampai Yanami-san datang menjemputmu. Aku akan pergi memeriksa dan memastikan Tanaka Sensei sudah kembali ke kamarnya. Dia mengangguk sedikit. Nokomitsu melipat reflektor dan keluar dari kapel. Saat Nokomitsu mengirim pesan pada Yanami untuk memberitahukan bahwa misi telah selesai, dia mengikuti Katos menaiki tangga ke lantai 2. Nokomitsu akhirnya merasa lega karena rencana mereka berjalan lancar. Tapi, Yanami tiba-tiba mengirimkan pesan yang berisi, Shiratama-san tidak bisa ditemukan dimanapun. Shiratama-san telah menghilang. Katos, Yanami, dan Nokomitsu berkumpul di kapel tempat terakhir kali dia terlihat. Dia tidak keluar setelah aku memberi sinyal. Aku pergi memeriksa, tapi tidak ada orang di sana, ucap Yanami sambil menggosokkan tangannya. Asagumo juga mengkonfirmasi bahwa dia tidak melihatnya meninggalkan gedung, ucap Katos setelah menghubungi Asagumo-san lewat telepon. Menilai situasi saat ini, Nokomitsu berpikir kalau Shiratama-san masih berada di gedung ini.
Dia merapikan poni wignya dan mencoba untuk fokus kembali. Tidak ada gunanya hanya berdiam diri di sini. Mari kita berpisah dan mencarinya. Yanami dan Ketos mengaku setuju dan mereka kemudian pergi ke gedung utama tempat acara berlangsung. Saat Nokomitsu sedang berjalan sambil memikirkan kemungkinan lokasi Shiratama, dia melihat dua pria yang adalah fotografer asli tiba di meja resepsi. Kazuko-kun, mari kita mundur, ucap Ketos sambil menarik tangan Nokomitsu ke arah belakang. Yanami mengikuti mereka dengan bingung. Tunggu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Yanami-san, lebih baik jika kamu tidak bersama kami. Kita akan berpisah di sini. Ketos dan Nokomitsu meninggalkan Yanami di belakang dan kembali ke depan kapel. Baiklah, mari kita bersembunyi dulu, ketua. Ada tempat yang bagus? Nokomitsu memimpin Ketos ke semak-semak di antara kapel dan tembok. Mereka berdua menghela nafas lega setelah mendapatkan tempat persembunyian. Sambil memikirkan cara untuk kabur, Ketos mencubit pinggiran topi berita miliknya dan melihat tembok tinggi. Kita bisa memanjat tembok ini. Aku akan memberimu dorongan, jadi panjatlah dulu. Namun, memikirkan kondisi Shiratama-san yang masih belum ketemu, Nokomitsu menolak tawaran Ketos. Aku akan tinggal. Ketos terkejut, tapi Nokomitsu kembali melanjutkan. Aku tidak bisa meninggalkan Shiratama-san seperti ini. Aku perlu melihat apakah ada yang bisa aku lakukan. Kalau begitu, aku akan tetap bersamamu. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Nokomitsu menggelengkan kepalanya. Ada sebuah tas hitam besar di ruang klub drama. Bisakah kamu membawanya ke sini dan melemparkannya ke atas tembok? Ketos yang terkejut sejenak menatap Nokomitsu dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu sudah memprediksi ini sejak awal? Lebih tepatnya, aku sudah mempersiapkannya untuk itu. Ucap Nokomitsu sambil tersenyum sinis. Yang menunjukkan pukul 10, sedangkan pernikahan dijadwalkan mulai pukul tengah hari. Nokomitsu lalu mengacungkan jempol ke atas pada Ketos dan berkata, serahkan padaku, aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Tak lama setelah itu, pukul 11 pagi dan tamu mulai berdatangan ke resepsi. Saat area tunggu dan taman mulai dipenuhi oleh orang, Nokomitsu memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya sebagai seorang siswa SMA. Ketos telah membawakan tas hitam yang tadi Nokomitsu minta. Di dalamnya terdapat seragam laki-laki dari SMA Kirinoki yang dipinjamkan dari klub drama. Nokomitsu memasuki area tunggu di indoor dan memantau tamu di sana sambil mencari Shiratama-san. Saat Nokomitsu berjalan di lantai 2, dua orang wanita mendekat. Itu adalah Amanatsu Sensei dan Konoki Sensei. Nokomitsu dengan cepat membalikkan wajahnya lalu perlahan menjauh. Menghindari perhatian, Nokomitsu melangkah menyusuri lorong dan melihat pintu gedang. Lihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, Nokomitsu memutar gagang pintunya dan mengecek di dalam. Di dalam sana ternyata gelap gulita dan Nokomitsu mencoba meraba-raba saklar lampu. Lalu seseorang tiba-tiba memegang tangan Nokomitsu dengan keras. Kemana kamu pergi, Nokomitsu-kun? Ucap Yanami yang menarik lengan Nokomitsu. Kenapa kamu di sini, Yanami-san? Semua kerabat Shiratama-san tiba tepat setelah kamu pergi. Aku akan mati jika orang tuanya menemukanku. Aku sudah berlari-lari untuk menghindari mereka. Tak berhenti di situ, Yanami mendekat ke Nokomitsu dan berbisik kesal. Dan dengar ini. Salah satu pamannya menangkapku tepat sebelum aku bersembunyi di sini. Dia terus mengatakan betapa senangnya bertemu denganku setelah sekian lama. Padahal aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dan dia memanggilku gemuk 5 kali. 5 kali sialan, setelah aku kehilangan 3 kilo tahu. Ya, sekolah kamu tidak tertangkap. Tapi kita perlu fokus untuk mencari Shiratama-san. Ucap Nokomitsu untuk menenangkan Yanami lalu memeriksa ponselnya. Setelah Yanami mengeluarkan kemarahannya, dia tampak puas dan mengenakan masker biru. Baiklah Nokomitsu-kun, bantu aku. Dia tidak ada di kamar mandi, jadi satu-satunya tempat yang terisa untuk diperiksa adalah lantai 2. Nokomitsu mengangguk lalu membuka pintu gudang. Lantai 2 merupakan tempat tunggu pengantin pria dan wanita. Meskipun tidak mungkin tamu ke sana, namun kerabat sering datang untuk memberi salam. Jadi, ada cukup banyak yang lalu lintas di sana. Mereka mulai menaiki tangga dan memeriksa ruang rapat. Di sana, Nokomitsu bahkan mengecek di area balkon, namun Shiratama-san tidak ada di sana. Saat Nokomitsu keluar dari ruangan, Yanami yang telah memeriksa ruang lain menggelengkan kepalanya. Yang tersisa adalah ruang tunggu para pengantin wanita dan pengantin pria. Yanami menelan ludah dengan gugup, namun Nokomitsu mengajak Yanami untuk balik turun. Yanami mengangguk dan saat mereka mencapai tangga, seorang wanita parubaya yang sedang naik berhenti di depan mereka. Ara, apakah kamu Riko-chan? Apakah kamu ingat aku? Ini Tante Mitsue dari Kosai. Aku Riko, sudah lama tidak bertemu. Tante Mitsue tersenyum hangat dan meraih tangan Yanami. Benar-benar sudah lama, kamu sangat kurus saat di sekolah dasar, tapi sekarang kamu sangat gemuk ya, fantastis. Ya, aku suka nasi, hehe. Yanami terlihat bingung dan menatap Nokomitsu meminta bantuan.
Namun, Nokomitsu yang salah paham justru perlahan mundur dan memberi jempol pada Yanami lalu pergi. Dari punggungnya, Nokomitsu merasakan tatapan membakar dari Yanami. Setelah bertemu bibi tadi, Nokomitsu mengurungkan niatnya untuk turun dan kembali ke lorong. Setelah ragu sejenak, Nokomitsu memutuskan mengecek ruang tunggu pengantin wanita. Dan ternyata di dalam ruang itu berdiri Shiratama dengan memegang buket bunga seperti sedang menunggu seseorang. Ketika dia menyadari kehadiran Nokomitsu, ekspresinya sedikit bergetar. Kamu berubah, Ketua. Pakaian itu juga cocok untukmu. Nokomitsu melangkah masuk ke ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Yang lebih penting, kamu perlu cepat-cepat berganti pakaian. Kamu tidak akan sempat menghadiri upacara jika tetap di sini. Ya, aku benar-benar tidak akan sempat jika tetap di sini, ucap Shiratama dengan nada pelan. Aku tidak pernah menyadari betapa buruknya aku dalam hal menyerah. Shiratama-san menundukkan pandangannya seolah menghindari tatapan Nokomitsu. Ketika satu keinginanku terpenuhi, aku memiliki keinginan yang lain, dan jika itu terwujud, aku mungkin akan ingin sesuatu lagi, ucap Shiratama-san mulai mengangkat wajahnya sambil menampilkan senyum yang menghina diri sendiri. Shiratama-san, dengan merasakan diri untuk tersenyum, Shiratama berkata, tolong tinggalkan tempat ini, Ketua. Nokomitsu hanya diam berdiri di sana dengan perasaan yang ikut campur aduk. Dia harusnya sudah menyadari sisi dari Shiratama yang meskipun dia egois, dia masih memikirkan kebahagiaan orang lain. Nokomitsu menatapnya dengan tekad. Apakah kamu benar-benar siap untuk menyerah pada Tanaka Sensei? Shiratama-san sedikit membeku di tempat. Apakah kamu menyuruhku untuk menjauhkan Noni-chan darinya? Ucap Shiratama dengan penuh emosional. Benar, jawab Nokomitsu sambil terus maju mendekati Shiratama. Kamu bersembunyi di ruangan tepat di sebelah Tanaka Sensei tanpa mengunci pintu. Bahkan, kamu ingin seseorang menemukanmu. Entah kebetulan atau tidak, kamu ingin menghancurkan semuanya dengan bantuan seseorang yang kamu cintai, bukan? Aku hanya... Belum selesai membalas, Nokomitsu kembali melanjutkan. Meski kamu melakukannya, kamu masih tidak akan menyerah, bukan? Kamu sudah menyembunyikan perasaanmu itu begitu lama. Tidak mungkin kamu tipe orang yang akan menyerah hanya karena dia menikahi kakakmu, atau karena kamu menghancurkan segalanya. Shiratama-san yang tadinya ingin membantah, dia akhirnya menurunkan bahunya. Aku tidak ingin menghancurkan kebahagiaan mereka. Kalau begitu, bagaimana jika mereka tidak bahagia? Nokomitsu terus menekan Shiratama. Itu... Mata Shiratama-san membelalak. Dia ingin membantah, tapi pada akhirnya dia menyerah dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kamu bisa begitu kejam, Ketua. Apakah aku mengecewakanmu? Tidak, aku hanya sedikit terkejut. Shiratama perlahan lemas dan menjatuhkan buket bunganya. Aku akan menunggu, ucap Shiratama-san dengan penuh perasaannya. Dia melanjutkan. Aku telah menyimpan perasaan ini selama lebih dari 10 tahun sejak aku cukup umur untuk memahaminya. Aku bisa terus menyembunyikannya selama 5 atau bahkan 10 tahun lagi jika perlu. Kalau begitu, tempat yang seharusnya kamu berada saat ini bukan di sini. Kamu perlu pergi dan mengucapkan selamat dengan benar tetap berada di sisi mereka. Ya, Ketua. Kembali ke nada biasanya, Shiratama-san memberikan senyum sempurna yang biasa. Kamu masih bisa mengajar kalau kamu buru-buru. Setelah perbincangan mereka, rupanya Yanami telah mengirimkan tanda supaya segera kabur. Nokomitsu segera berlari ke pintu dan menguncinya. Pintu bergetar pada detik berikutnya dan terdengar suara dari para staf yang akan masuk. Tanpa berpikir, mereka berdua membuka jendela dan melompat keluar. BTW, mereka nggak melompat ke bawah ya. Cuma buru-buru ke balkon lalu ngumpet di pojokan balkon lah. Tak lama setelah itu, seorang staf masuk dan mengambil jaket dan buket bunga di lantai. Buket bunga ini milik siapa? Setelah suasana kembali tenang, Shiratama berbisik ke telinga Nokomitsu. Kita sudah sejauh ini, Ketua. Mari kita selesaikan saja. Nokomitsu memeriksa jam di tangannya dan tersisa 30 menit sebelum acaranya dimulai. Setelah suasana mulai tenang, Nokomitsu dan Shiratama berniat menyeberang ke sepanjang balkon dan sampai di balkon ruang rapat. Nokomitsu membuka jendela dan mereka masuk ke dalam. Mereka segera berjalan ke arah pintu. Nokomitsu menempelkan telinganya ke pintu. Tak ada tanda-tanda seorang pun di luar. Perlahan Nokomitsu membuka pintu dan membawa Shiratama-san ke lorong. Namun di depan tangga, sekelompok tante-tante sedang berkerumun di sekitar Yanami. Singkatnya, Nokomitsu meminta Yanami buat mengalihin perhatian para tante-tante itu supaya Shiratama bisa kabur lewat tangga. Dengan ekspresi kesal, Yanami kemudian memejamkan mata dan membulatkan tekadnya. Yanami segera menjadi panda penarik perhatian tante-tante di sana. Melihat jalur pelarian yang aman, Nokomitsu dan Shiratama saling mengangguk lalu segera pergi menuruni tangga. Dan saat mereka sudah berada di dekat dengan pintu masuk gedung, Nokomitsu tiba-tiba berhenti. Shiratama yang berada di belakangnya menabrak dengan pelan. Ada apa? Kita seharusnya cepat-cepat meski ada yang melihat kita, ucap Shiratama yang tak lama kemudian terdiam membeku. Papa? Terlihat di depan pintu masuk adalah ayah dari Shiratama yang sedang berbicara di sana.
Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya melihatmu. Kita harus menunggu sampai dia pergi. Ah ya, aku mengerti. Shiratama memegang dadanya dan berusaha mengatur nafas untuk menenangkan diri. Tak diragukan lagi, ayah Shiratama akan pergi ke lantai 2 untuk menemani pengantin wanita. Suara langkah kaki mulai terdengar ke arah mereka. "Ketua," ucap Shiratama dengan wajah pucat sambil memegang baju Nukumisu. Saat Nukumisu sedang memikirkan cara untuk melepas dari kondisi ini, terdengar suara teriakan dari sekitar mereka. "Excuse me, apakah ada yang melihat kucing berlari ke dalam sini?" Itu adalah suara teriakan dari Komari yang datang dan menarik perhatian semua orang. Nukumisu mengintip dan menilai situasi dan melihat Komari yang tiba-tiba masuk ke pintu dan mengalihkan perhatian ayah Shiratama. Komari beralasan kalau ada kucing masuk ke gedung ini. Ayah Shiratama tampaknya bingung, tetapi mencoba menenangkan dan dengan senyum lembutnya. Manajer tempat acara ini mulai memanggil staf di sekitar dan mengumpulkan informasi tentang kucing yang diduga ada di sini. "Ah, ia berlari ke arah sana, ke dapur. Kita harus mengejarnya," ucap Komari yang kemudian mendorong ayah Shiratama menjauh dari Nukumisu dan Yanami. "Ah, tidak perlu mendorong begitu keras." Staf tempat acara yang kini teralihkan mulai menuju ke dapur mengejar kunci yang aslinya tidak ada. Nukumisu meraih tangan Shiratama-san dan beralih menuju ke pintu masuk. Mereka melesat melewati tamu, keluar dari gedung menuju udara terbuka. Orang-orang di tempat parkir menoleh dan terkejut melihat seorang pengantin wanita berlarian ditarik cowok SMA keluar dari gedung. Saat akan berjalan pergi dari gedung, Shiratama-san tiba-tiba menarik tangan Nukumisu. "Tunggu, sepatuku." Nukumisu menoleh ke belakang dan melihat sepatu Shiratama-san tergeletak di depan gedung. Staf tempat acara segera bergegas keluar dan Nukumisu agak ragu-ragu. Nukumisu kemudian merasakan hal ini akan menjadi masalah besar jika dia tertangkap. Tanpa berpikir, Nukumisu mengangkat Shiratama-san ke dalam pelukannya dan mulai berlari. "Ketua," teriak Shiratama pelan-pelan dengan wajah yang memerah. Sambil menggendong Shiratama-san di pelukannya, Nukumisu berlari ke sela-sela tembok antara gedung-gedung di sana. Tanpa melambat, Nukumisu melompat melampaui celah di pagar dan kebetulan ditemukan oleh Sakumo-san sebelumnya. "Ya!" teriak Shiratama sambil merangkul erat Nukumisu. Nukumisu terus berlari tanpa berhenti. Nukumisu menatap langit-langit, terengah-engah di ruangan grup drama di SMA Kirinoki. "Kamu bisa menurunkanku sekarang, kamu tahu," ucap Shiratama dengan pipi yang agak memerah. Nukumisu segera sadar dan menurunkan Shiratama ke lantai. Maaf tentang itu. Apakah kamu terluka?" "Tidak, sama sekali tidak. Kamu melindungiku, Ketua." "Sepertinya tidak ada yang mengikuti kita. Memang, kita harusnya aman sekarang," ucap Shiratama-san sambil mengambil daun dari rambut Nukumisu. Dengan suasana sunyi dan hanya ada mereka berdua di ruang klub, belum lagi Shiratama-san juga masih mengenakan gaun pengantin, Nukumisu merasa kakak canggung dan menggaruk pipi. "Kita hanya punya 15 menit tersisa. Kamu harus cepat-cepat berganti pakaian." "Tapi, sayang rasanya untuk melepasnya setelah semua usaha ini," ucap Shiratama-san sambil memandang gaunnya yang lalu berputar dengan anggun. "Apakah ini terlihat bagus untukku?" tanya Shiratama dengan ekspresi ceria. Bukankah kamu pernah menanyakan itu padaku?" Aku ingin mendengarnya lagi." Nukumisu dengan pasrah mengangguk pada Shiratama. "Ya, gaunnya cocok untukmu. Dan itu berarti apa?" Shiratama mencondongkan tubuhnya ke arah Nukumisu dengan penuh harapan. Nukumisu tertegun dan pasrah melihat tatapan Shiratama. "Baiklah, baik, kamu imut, tapi aku tidak akan mengatakannya lagi." Ekspresi Shiratama tiba-tiba menjadi serius dan berdiri di depan Nukumisu dengan tangan yang merangkul Nukumisu. "Haruskah kita berciuman?" Nukumisu yang mendengar itu, pikirannya langsung kacau dan secara refleks mundur dengan kuat. "Shiratama-san, itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan bahkan jika itu lelucon. Jadi, kamu tidak akan melakukannya?" ucap Shiratama-san yang menoleh dengan imut dan berkedip. Ya, aku tidak akan," jawab Nukumisu dengan keringat dingin dan penuh rasa gugup. "Begitu ya, jadi kamu tidak akan ya?" ucap Shiratama-san dengan lesu sambil menjatuhkan tangannya dari bahu Nukumisu. Mendengar jawaban Shiratama, Nukumisu mulai berpikir kalau Shiratama-san benar-benar serius ingin berciuman dengannya. Di tengah lamunan Nukumisu karena kejutan dari Shiratama-san, Shiratama-san membalikkan tubuhnya dan mulai menuju ke tirai untuk berganti pakaian. "Kalau begitu, aku akan berganti pakaian. Aku akan menjadi adik ipar yang baik dan menghadiri upacara." "Baiklah." Dalam hatinya, Nukumisu berusaha meyakinkan dirinya kalau tadi hanyalah sebuah lelucon dari seorang kohai. Saat Nukumisu sedang meluruskan pikirannya, Shiratama-san membuka sebagian tirai dan wajahnya terlihat. "Kau tahu, Ketua, kamu sebenarnya agak pengecut ya," ucap Shiratama-san dengan tawa kecil, lalu menghilang masuk ke dalam tirai. Setelah Shiratama-san berganti pakaian dan pergi ke pernikahan saudarinya,
Nokomisu terkapar tidur di sofa karena kelelahan ya. Saat Nokomisu bangun, sebuah jas sekolah Sohoki jatuh ke lantai. Tampaknya ada seseorang yang menyelimutkannya pada Nokomisu saat dia tertidur. Nokomisu segera mengambil jas itu, dan dia familiar dengan jas sekolah itu. Itu adalah jas sekolah milik Yanami. Nokomisu lalu memeriksa jam di ponselnya, dan rupanya belum ada 1 jam sejak dirinya tidur. Di ponselnya juga terdapat notifikasi dari teman-temannya kalau misinya telah sukses. Saat Nokomisu berdiri dan meletakkan jas Yanami kembali ke rak, Nokomisu melihat tirai di area ganti pakaian sedikit bergerak. Nokomisu-kun, apakah kamu sendirian saat ini? Hah, kamu di sini, Yanami-san? Terima kasih telah meletakkan jas di atasku. Sambil menghela nafas, Yanami memanggil lagi dengan pelan. Hei, ayo ke sini sebentar. Hah? Masuk ke tirai? Tidak mungkin. Aku tidak akan masuk saat kamu sedang berganti pakaian. Aku sudah berpakaian lengkap. Tidak apa-apa, ayo masuk. Ucap Yanami dengan agak malu-malu. Dalam hati Nokomisu, dia berkata, lalu kenapa kamu tidak keluar, anjir? Namun, Nokomisu akhirnya menuruti Yanami dan mulai berjalan sambil menarik tirai. Di momen itu, Nokomisu melihat pemandangan yang membuat dirinya bengong 1000 bahasa. Di situ, berdiri Yanami mengenakan gaun pengantin Shiratama. Dia menunduk malu, gaunnya yang putih bergetar sedikit. Terlihat Yanami dengan gaun Shiratama yang kecil. Hal itu membuat dada Yanami menyembul seakan jahitan gaun itu akan meledak. Nokomisu yang melihat pemandangan langka itu secara refleks menelan ludah. Kenapa kamu memakai? Tolong, buka untukku. Yanami perlahan mengangkat kepalanya, matanya tampak seperti akan menangis. Aku penasaran dan mencobanya, tapi sekarang aku tidak bisa melepaskannya. Lakukan sesuatu, Nokomisu-kun. Resleting di belakang tidak bergerak. Aku rasa gaunnya menyusut setelah aku pakai. Itu sering terjadi. Aku yakin itulah yang terjadi. Nokomisu mencoba menolong Yanami dengan logis. Baiklah, aku akan memanggil Asakumo-san dan yang lainnya. Jadi tunggu di sini, Yanami-san. Tunggu, apa kamu mau hidup aku dengan rasa malu seperti ini? Aku tidak mau ada orang lain yang tahu. Ucap Yanami dengan ekspresi aneh. Dia kemudian berbalik, mengangkat rambutnya dan menunjukkan resleting di punggungnya. Segera tarik ke bawah, tarik ke bawah. Sejujurnya, Nokomisu tidak ingin melakukan ini. Dia sadar kalau tindakan ini akan membuat orang lain salah paham dan tapi Nokomisu tidak bisa menolak pernyataan Yanami ya. Nokomisu perlahan menarik resleting itu ke bawah. Wah, ini benar-benar macet. Tidak bisa bergerak sama sekali. Itu tidak mungkin. Nokomisu-kun, apakah kamu terlalu lemah? Nokomisu mencoba lagi dan menariknya dengan lebih kuat ke bawah. Resleting itu perlahan turun dan memperlihatkan kulit mulus Yanami. Nokomisu sedikit mengalihkan pandangannya karena merasa canggung. Kemudian, resletingnya berhenti di tengah jalan karena tersendat. Ada apa? Tarik saja sampai ke bawah. Tunggu, resletingnya terjebak pada sesuatu yang biru di bawah. Sesuatu yang biru? Yanami berhenti sejenak, lalu mengeluarkan teriakan yang hampir seperti tangisan. Tunggu, itu beraku. Nokomisu merasa dirinya dalam masalah besar saat ini. Sial, aku akan memanggil seseorang. Tidak, aku tidak memakai pakaian dalam di balik gaun ini. Itu bukan bra. Jangan melihat, Nokomisu-kun, dan jangan menyentuhnya juga. Ya, aku juga tidak akan menyentuhnya. Dengan beberapa kendala, akhirnya Nokomisu berhasil menarik resleting gaun itu. Saat Nokomisu ambruk ke sofa karena kehabisan tenaga, Yanami yang sudah berganti seragam ikut ambruk di sampingnya. Aku telah dinodai. Yanami bermain-main dengan pita di dadanya sejenak sebelum menghela nafas dan berbicara. Bagaimana kamu meyakinkan Shiratama-chan? Apa maksudmu? Dia hampir melakukan sesuatu yang nekat, bukan? Pasti ada sesuatu yang terjadi hingga dia mundur begitu saja. Nokomisu berusaha memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ya, jika harus dikatakan, aku rasa dia menyadari bahwa ini bukan waktunya. Maksudmu, seperti dia menundanya? Ya, semacam itu. Yanami memberi tatapan datar pada Nokomisu. Hei, Nokomisu-kun, kamu tidak memanfaatkan suasana dan mencoba sesuatu yang aneh dengan Shiratama-chan, kan? Tentu saja tidak. Nokomisu mulai terpikirkan Shiratama-san yang tiba-tiba mengajak dirinya berciuman. Melihat Nokomisu yang bereaksi mencurigakan, Yanami langsung terlihat kesal. Tunggu, ada sesuatu yang terjadi, kan? Apakah kamu membuat gerakan padanya? Serius? Tidak, aku tidak. Aku menolaknya. Apa? Apa maksudmu menolaknya? Yanami lalu menarik kerah baju Nokomisu dengan ekspresi marah. Saat Nokomisu berusaha memikirkan cara untuk meluruskan kesalahpahaman ini, dia secara tidak sengaja bertatapan dengan Ketos dan Asakumo-san yang mengintip dari pintu kelas. Berdiri di sana, Asakumo dan Ketos tersenyum puas melihat situasi ini. Terima kasih atas makanannya, ucap Asakumo dan Ketos secara bersamaan sambil masuk ke kelas. Yanami dan Nokomisu buru-buru berteriak bersama. Kami tidak seperti itu.
5 hari telah berlalu sejak saat itu. Klub sastra diberi penangguhan selama 2 minggu akibat kejadian saat itu. Saat Nokomizu mengira semuanya berjalan lancar, dia lupa soal Komari yang mengacau di gedung itu. Saat Nokomizu pulang sekolah, dia melihat banyak pasang sepatu berjejer di lorong rumahnya. Dengan langkah lesu, Nokomizu membuka pintu di ruang tamu. "Kamu terlambat, Nokomizu-kun. Pikirkan tentang apa yang kau lakukan." Semua anggota grup sastra berkumpul di sekitar meja ruang tamu. Shiratama-san dengan cepat mendekat dan mengambil tas milik Nokomizu. "Selamat datang kembali, Ketua. Semua orang sedang mengadakan pesta penyambutan untukku hari ini." Aku bisa melepas jaketku sendiri. Tidak perlu bersikap rendah diri. Sini, aku akan menggantungkannya untukmu," ucap Shiratama dengan wajah ceria. Yanami dan Komari yang melihat hal itu memasang ekspresi kesal dan mengejek Nokomizu. Nukun, kembali, selamat pulang," ucap Yakishio yang masuk ke ruang tamu sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Shiratama-san memberinya segelas teh. "Ini Yakishio-san, terima kasih Tama-chan." Yakishio meneguk teh itu sekaligus dan kemudian bergabung dengan Yanami dan yang lainnya di meja makan. Tak lama setelah itu, Kacu muncul dari dapur dan membawa cheesecake besar. Yanami bersorak gembira melihat makanan yang datang, dan di momen itu, Nokomizu melihat pesan yang baru saja dikirim dari Konoki Sensei kepada dirinya. Ya, singkatnya, Konoki Sensei ikut membantu meringankan hukuman yang diterima grup sastra lewat koneksi yang ia punya. Selain itu, Konoki Sensei juga memiliki saran untuk kunjungan rumah. Namun, Nokomizu bodo amat dan mengambil potongan kue buatan Kacu. Setelah Nokomizu sudah mengetik balasan untuk Konoki Sensei, sebuah pesan masuk dari Shiratama-san. Pesan tersebut menyertakan file. Berdasarkan judulnya, tampaknya itu adalah sebuah novel. Setelah membaca novel kiriman Shiratama, sebuah bisikan tiba-tiba terdengar dari Shiratama-san. "Tua, kau membaca ceritaku bukan?" Nokomizu agak kaget dan menoleh ke arah Shiratama-san yang sudah berada di sampingnya. "Sudah berapa lama kau di sini?" "Siapa yang tahu? Menurutmu sudah berapa lama?" ucap Shiratama-san sambil berjalan mengelilingi sofa dan kemudian duduk di samping Nokomizu. "Itu membuatku bahagia karena aku ingin kau menjadi orang yang pertama membaca karyaku. Pengalaman pertamaku adalah milikmu." Nokomizu seketika panik dengan ucapan Shiratama yang memancing kesalahpahaman. Nokomizu menyadari skema jahat dari Shiratama-san. Dari cara dia bergerak, pemilihan kata dan segalanya, semuanya sudah terencana. Belum lagi, Nokomizu menyadari bahwa Shiratama sengaja menggunakan parfum yang mencolok dan roknya juga sedikit lebih pendek dari biasanya. Di tengah prasangka yang Nokomizu pikirkan, Shiratama tiba-tiba berbicara. "Itu adalah pernikahan yang sangat indah hari itu. One-chan dan kakak iparku terlihat sangat bahagia. Melihat mereka seperti itu membuatku terasa senang." Kacu sedang menuangkan teh untuk semua orang di meja di belakang. Shiratama-san melirik ke arah itu, lalu mendekat, membisikkan lembut di telinga Nokomizu. "Aku akan lebih bahagia jika kamu tidak melarikan diri, Ketua." Shiratama-san kemudian mengeluarkan ponselnya. "Oh, ngomong-ngomong, maukah kau melihat foto One-chan?" ucap Shiratama-san sambil menunjukkan layar ponselnya. Terlihat foto sepasang pengantin dengan pengantin wanita memegang buket bunga. Ini," ucap Nokomizu yang terkejut melihat buket bunga milik Shiratama-san yang dipakai One-channya. Nokomizu berbalik dan menatap Shiratama-san. "Aku tidak bisa bersaing dengan One-chan. Dia akan menjadi lawan yang tangguh," ucap Shiratama-san dengan tawa ringan. Setelah tawa lembut, ekspresi Shiratama-san kembali serius. "Aku rasa aku mulai sedikit memahami mengapa aku begitu tenang saat berada di dekatmu, Ketua." "Oh, tenang, maksudmu?" Shiratama-san menghirup nafas dalam-dalam. "Oh, bau persis seperti rumput pampas yang layu, Tua. Itu adalah aroma yang sangat menenangkan. One-chan sudah pindah sekarang, dan aku tidak bisa lagi bergantung pada kakak iparku. Rasanya agak kesepian. Jadi, kau tahu?" Dia meletakkan ujung jarinya dengan lembut di lutut Nokomizu dan mendekatkan diri ke telinganya. "Aku akan sangat senang jika kau menjadi Oni-chanku, Ketua." Entah bagaimana, Kacu muncul di belakang Nokomizu memegang cangkir dan teko teh. Senyumnya manis namun menakutkan. "Oni-sama, maukah kau minum teh?" Tubuh Nokomizu tiba-tiba menggigil karena punggungnya tiba-tiba dingin. Saat Nokomizu menggigil dan meneguk teh dingin itu, Shiratama-san berbicara dengan senyum ceria. "Kamu sangat peduli pada kakakmu, Kacu-chan. Aku berharap aku punya Oni-chan seperti itu." "Sayang sekali, Oni-chan hanya punya Kacu sebagai imotonya. Jangan terlalu berharap." "Ya, sepertinya aku harus puas menjadi kohainya untuk saat ini." "Ya, tolonglah bertahan dengan itu selamanya." "Hehehe, kamu sangat imut, Imoto-chan." Kacu dan Shiratama-san saling bertukar senyum yang mencurigakan. Nokomizu melirik putus asa dan mencari bantuan. Tetapi, rupanya mereka semua sudah berjalan menuju keluar pintu ya. Dengan salam perpisahan ketiga gadis itu melambaikan tangan dan keluar dari ruangan. Dengan ekspresi putus asa, Kacu mendarat di pangkuan Nokomizu dengan lembut.
Tidak Tamasan tersenyum melihat pemandangan itu. Ekspresinya penuh keceriaan. Ketua, tampaknya kamu cukup dekat dengan Kaju-chan. Ya, kami sangat dekat. Benar kan, Oni-sama? Sahut Kaju yang kemudian menatap wajah Nokomisu. Oh ya, benar. Nokomisu bergumam canggung. Oke Wir. Maka ini volume 7 udah tamat ya. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir. Nanti kita tinggal nunggu volume 8-nya rilis. Berharap nih nanti covernya bisa Hinamiya Karen ya. Soalnya dia jarang banget muncul di, dan ya jarang kesorot dia lah. Kalau menurut kalian di volume 8 nanti covernya nanti gambar siapa Wir?